Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam seri keluarga bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan relasi antara suami dan istri. Sebelumnya, mari kita bawa renungan ini di dalam doa supaya Tuhan Yesus boleh menyempurnakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kami sekeluarga boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami Bapa, menyempurnakan pengertian kami, dan kami siap mengerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam di ayat yang ke-33. Efesus 5 ayat 33, demikian kesaksian firman Tuhan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita diajak kembali merenungkan bagaimana seharusnya relasi antara suami dan istri berdasarkan Efesus 5 ayat 33. Kita akan perhatikan dengan seksama. Pada awal ayat ini disebutkan bahwa bagaimanapun juga artinya ini tidak ada pengecualian, tidak ada toleransi, maka ada sebuah keharusan. Kata bagaimanapun juga itu mengacu kepada apapun yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Kata bagaimanapun juga ini adalah sebuah ajakan yang begitu kuat, apapun yang terjadi, bagaimanapun juga. Kemudian kalimat yang selanjutnya mengikuti, bagi kamu masing-masing berlaku. Masing-masing berlaku. Jadi bukan hanya salah satu saja, tetapi masing-masing itu merujuk kepada keduanya. Bagi kamu masing-masing. Siapa itu? Suami dan istri. Maka tidak bisa hanya istri saja yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan, atau suami saja yang melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi dalam ayat ini jelas diperintahkan, bagaimanapun juga, apapun situasinya, bagi kamu masing-masing, baik istri maupun suami, haruslah berlaku. Haruslah berlaku berarti ada sebuah petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing, apa yang harus dikerjakan oleh suami dan juga oleh istri. Kalimat selanjutnya di sini dikatakan bahwa yang pertama, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Tentu ini adalah ajakan bagi para suami. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Para suami, bapak-bapak, kepala rumah tangga, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri? Bagaimana setiap perilaku kita yang itu merujuk bahwa aku mengasihi diri sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda seseorang itu mengasihi diri sendiri adalah ketika dia merasa lapar, maka dia berusaha untuk mencari makanan. Ketika di rumah itu sangat mudah, begitu lapar, oke, cari makanan dan makan. Kalau haus, rasakan haus, cari minum dan minum. Mengapa orang kemudian ketika lapar dia makan, ketika haus ia minum? Itu tanda sederhana bahwa ia sedang mengasihi dirinya sendiri. Ketika tubuhnya merasakan kehausan, kelaparan, dia tahu apa yang ia lakukan. Itu adalah tanda bahwa kita sedang mengasihi diri sendiri. Sebagai suami, ini diajak untuk kira-kira seperti itulah pada saat berlaku mengasihi istrinya. Sederhananya, apa yang kita tidak ingin dapatkan dari orang lain, jangan lakukan itu kepada istri kita. Adakah di antara para suami ini yang kepengen ditonjok mukanya?
Ada nggak di antara para suami ini yang ingin menderita hatinya, sakit hatinya? Tentu tidak ada. Maka jangan lakukan itu kepada istri. Kekerasan di dalam keluarga itu bukan hanya dalam bentuk fisik, pukul istrinya kalau sebel, tampar istrinya kalau marah, memuaskan hasratnya untuk berlaku kasar karena ada sesuatu yang tidak dikerjakan dengan baik oleh istrinya. Siapakah di antara para suami yang ingin mendapatkan perhatian, yang ingin dihargai, yang ingin diberi kasih sayang? Tentu semua laki-laki, semua suami ingin mendapatkan itu ketika di rumah. Merasa dihargai, merasa dikasihi, merasa diperhatikan. Maka ketika kita merasakan perasaan-perasaan yang seperti ini, hal itulah yang harusnya kita lakukan kepada istri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan ini begitu sederhana dan lugas, jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh para suami ketika dia memperlakukan istrinya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Tetapi ini bukan hanya tugas yang merujuk kepada para suami. Istri juga diajak untuk boleh menghormati suaminya. Dan tugas untuk istri adalah hendaklah menghormati suaminya. Hendaklah menghormati suaminya. Kata menghormati ini juga merujuk kepada sikap-sikap yang menghargai, sikap yang respek, sikap yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Jadi apa-apa saja yang terjadi di dalam keluarga ini perlu didiskusikan, perlu melibatkan suami. Ada relasi yang begitu dekat, ada relasi yang timbal balik. Karena lagi-lagi dalam ayat ini disebutkan bahwa bagaimanapun juga, artinya apapun yang terjadi, maka setiap istri hendaklah menghormati suaminya. Seperti apapun kondisi suaminya. Mungkin dalam situasi COVID-19 seperti sekarang, suami kita tidak lagi bekerja seperti dulu. Apapun juga yang terjadi dengan suami kita, maka ajakan dari firman Tuhan ini adalah hendaklah menghormati. Jadi hendaklah menghormati itu bukan himbauan, tetapi kata hendaklah ini adalah ajakan dan sebuah keharusan. Tetapi ini tidak bisa dikerjakan sendiri, bahwa istri sedemikian menghormati suaminya tetapi kemudian suaminya tidak mengasihi istrinya. Ini tidak bisa. Atau sebaliknya, suami mengasihi istri sedemikian rupa tetapi istri tidak menghormati suaminya. Ini juga tidak bisa berlaku demikian. Karena firman Tuhan jelas katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, bukan salah satu berlaku. Jadi tidak bisa hanya satu saja yang mengerjakan firman Tuhan. Tentu masing-masing keluarga kita pernah menuang minuman panas di dalam cangkir seperti ini. Yang ada pada saya adalah kopi panas. Seperti inilah sebenarnya relasi suami dan istri itu berlaku. Masing-masing punya tugasnya. Cangkir punya tugas untuk menampung minuman panas. Dan minuman panas ini tidak bisa langsung begitu saja diminum. Kebanyakan orang membutuhkan tatakannya. Untuk itulah ini diciptakan ada cangkir dan tatakan untuk bisa saling melengkapi dengan fungsinya masing-masing, dengan tugasnya mereka masing-masing dituangkan. Ini juga berlaku bahwa suami sebagai kepala keluarga hendaklah dia mengasihi istrinya. Ketika kopi ini dituangkan, dia menunduk. Bukan begini posisinya, tetapi menunduk. Ini adalah gambaran mengasihi. Ini adalah gambaran memberi kasih. Menunduk. Lalu, tatakan ini seperti istri yang lapang hatinya. Dia menghormati apapun kondisi suaminya. Kalau kita lihat cangkir ini, tidak dalam kondisi sempurna. Ada yang terkelupas, ada yang pecah sedikit ujungnya.
Tetapi apapun juga, hendaklah istri menghormati suaminya. Apapun juga, hendaklah suami mengasihi istrinya. Melalui ilustrasi kopi di dalam segelas cangkir tadi, kita bisa semakin memahami bahwa relasi suami dan istri itu punya tugasnya masing-masing, iya. Tetapi mereka berdua harus saling bekerja sama, saling mengasihi, saling menghormati. Maka ketika di dalam keluarga suami dan istri mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ketika suami dan istri mengerjakan ini di dalam kehidupan kesehariannya, maka anak-anak boleh melihat bagaimana orang tuanya berlaku, bagaimana orang tuanya memberikan kesaksian sebuah relasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ada di antara kita yang belum bisa mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada di antara keluarga-keluarga yang saat ini menyaksikan tayangan ini, merasa sebagai istri berjuang sendirian. Mungkin ada di antara kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, merasa tidak didukung oleh suaminya. Mungkin ada di antara kita para suami yang merasa sendiri, merasa tidak didukung oleh istrinya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami bahwa, oh saya pernah tidak menghormati suami saya, oh saya pernah tidak mengasihi istri saya. Belum terlambat bagi kita semua untuk berupaya memperbaiki apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Pastinya bahwa firman Tuhan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Sebagai suami dan istri haruslah bersama-sama mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita jadi mengerti bahwa suami dan istri itu punya tugasnya masing-masing untuk saling melengkapi. Bagaimanapun juga, masing-masing mesti berlaku, mengasihi, menghormati. Bukan hanya suami yang harus mengasihi istrinya, tetapi istri juga mengasihi suaminya. Bukan hanya istri yang menghormati suaminya, tetapi suami juga menghormati istrinya. Ketika ini terjadi di tengah-tengah keluarga kita, ketika ini kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita mau melihat bagaimana kita juga menciptakan generasi-generasi yang juga saling mengasihi dan menghormati pasangan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pembaruan bagi pengertian kita di tengah keluarga kita masing-masing. Belum terlambat bagi kita. Mari kita bersama-sama memikirkan. Para suami, mari kita coba pikirkan, apa ya yang bisa membuat istriku berbahagia dengan situasi yang seperti ini? Kadangkala, istri itu bukan hanya merasa bahagia ketika dompet suaminya penuh, ketika semua dicukupi kebutuhannya, bukan hanya itu. Itu benar, itu menjadi bagian penting, iya. Tetapi apalah artinya ketika semua dicukupi tetapi tidak ada penghargaan, tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian dari suami kepada istri. Lebih-lebih lagi, ironisnya, sudah ekonomi nggak dicukupin, sudah nggak perhatian, masih juga dipukul. Ini adalah bagian pertanyaan, apakah setiap kita yang percaya kepada Kristus mau tetap dalam kehidupan yang seperti ini? Dalam situasi sekarang ini, mungkin ekonomi sedang sulit, mungkin semua hal serba terbatas, tetapi ketika ada cinta kasih di rumah, ini akan menjawab semua kegelisahan. Ketika suami berlaku mengasihi istrinya sedemikian rupa, maka rumah itu akan berisi dengan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini juga tantangan bagi para istri. Bagaimana setiap istri hendaknya menghormati suami mereka masing-masing. Bagaimana hendaknya setiap istri berlaku menghormati suaminya. Apakah ketika suami berada dalam situasi yang tidak lebih baik dari sebelumnya, baik dalam pekerjaan, baik dalam karirnya, lalu istri juga berubah untuk tidak lagi menghormati seperti sebelumnya? Tentu bukan itu yang dikehendaki dalam kebenaran firman Tuhan. Para istri yang terkasih, mari kita memikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk boleh menghormati suami kita. Ketika keuangan kita terbatas, disinilah kita diuji.
Bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana kita bisa mengatur keperluan rumah tangga dengan baik. Bagaimana kita bisa memilah apa yang paling penting untuk dicukupkan dalam kebutuhan keluarga kita. Tugas istri ketika menghormati suami juga adalah bagian bagaimana dapat atau mampu mengelola hasil kerja suami. Bukan menggerutu karena kurang, bukan memikirkan apa yang tidak terjangkau, tetapi bersyukur dengan apa yang ada, mengelola apa yang ada dari berkat yang Tuhan berikan melalui pekerjaan suami. Suami dan istri yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita berlaku seperti apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita memperjuangkan ini, supaya kita bisa benar-benar seturut dengan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang mungkin sering gagal mengusahakan diri menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki, Tuhan selalu punya cara untuk menyempurnakan setiap usaha kita ketika kita mau berusaha. Suami dan istri hendaklah saling mengasihi dan saling menghormati. Tidak bisa hanya salah satu mengerjakan ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menyempurnakan relasi suami dan istri sehingga seisi rumah dapat terberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Bapa, untuk kami yang sudah berkeluarga, bagi setiap kami para suami, bagi setiap kami para istri, Engkau mampukan kami Bapa untuk sungguh-sungguh mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kami gagal, mampukan kami Tuhan Yesus untuk mencobanya lagi dan lagi. Bagi setiap kami yang mendengar renungan ini, yang masih belum menikah, yang masih belum berkeluarga, Engkau membekali kami anak-anak kaum muda Tuhan Yesus untuk mengerti bahwa relasi suami dan istri yang berkenan di hadirat Tuhan adalah mereka yang bersedia untuk saling menghormati dan saling mengasihi. Kiranya Engkau membekali generasi muda ini bahwa kelak ketika Tuhan mengizinkan ada pasangan hidup dalam kehidupan mereka, mereka boleh menjadi saksi bahwa Tuhan Allah bekerja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keluarga masing-masing yang saat ini sedang menyimak tayangan ini. Kami menyerahkan keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati setiap pasangan suami dan istri. Biarlah kehendak-Mu nyata di dalam relasi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hidup baru. Selamat mulai lagi dari awal. Suami dan istri kiranya sama-sama berjuang untuk seturut dengan kehendak Bapa. Kita bertemu lagi dalam renungan seri keluarga berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.